Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Latifah Basyari, MPN 2122101072008. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi yaitu suatu studi yang mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, baik dengan penggunaan uang atau tanpa pengguna uang, untuk mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi menggunakan sumber daya yang terbatas untuk digunakan dengan berbagai cara menghasilkan barang atau jasa yang mendistribusikan. Ekonomi informasi yaitu cabang dari teori yang mempelajari bagaimana informasi memengaruhi sebuah sistem ekonomi dan keputusan-keputusan ekonomi. Ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi individu dan perilaku sistem pembuatan keputusan individu yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro menganalisis kegiatan permasalahan ekonomi dari unit ekonomi individual. Ekonomi makro yaitu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat seperti total pendapatan, tingkat tenaga kerja, hasil produksi, dan dalam skala nasional. Ekonomi makro itu menganalisis keadaan keseluruhan dari kegiatan suatu perekonomian. Ruang lingkup ekonomi makro dan mikro. Ruang lingkup mikro yaitu pertama, integrasi di pasar barang, kedua, perilaku penjual dan konsumen, ketiga, integrasi pasar faktor produksi, keempat, teori nilai guna, yang kelima, teori struktur pasar, keenam, elastisitas harga, ketujuh, pasar input. Ruang lingkup makro ada tiga, yaitu menentu kegiatan ekonomi negara, kedua, kebijakan pemerintah, ketiga, pengeluaran agregat. Permasalahan makroekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, masalah jangka pendek. Jangka pendek memiliki tiga macam, yaitu inflasi. Inflasi itu tuh naiknya harga komoditi yang umumnya dipengaruhi ketidaksesuaian antara program pengadaan komoditi dengan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pengangguran, yaitu adanya kesenjangan antara lapangan kerja yang ditawarkan atau lapangan kerja banyak ditawarkan, tetapi keterbatasan informasi dan keahliannya tidak bisa memengaruhi penawaran kualifikasi. Yang ketiga, ketimpangan neraca pembayaran, yaitu kesenjangan jumlah ekspor dan impor. Jika nilai impor tinggi dari ekspor, maka dapat memengaruhi devisa, nilai mata uang lokal, serta memengaruhi industri yang tergabung dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, masalah jangka panjang ada dua, yaitu pertumbuhan penduduk meningkat, yaitu laju angka yang melahirkan lebih tinggi dari kematian, menjadi dampak permasalahan terdiri dalam ekonomi makro. Yang kedua, permintaan produksi tinggi, yaitu peningkatan kapasitas produksi, maka pendapatan dan tabungan harus ditingkatkan. Bentuk kebijakan makro ada tiga, yaitu kebijakan fiskal, yaitu meliputi langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan mengeluarkan pemerintah dengan maksud memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga yang dimaksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, yaitu pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kalimat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.